bersinergi. Bismillahnya Allah, mungkin ini jadi awal jariah saya nanti. Dan insya Allah saya pun juga mengajak para ayah bunda semuanya, yuk sama-sama niat kita 3 siang ini. Pertama, menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumah tujuannya menuntut ilmu, maka sedang berada di jalan Allah sampai dia kembali. Amin ya Allah ya Rabbal. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang mudah jiwa yang menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, silaturahim. Saya dari Jakarta bunda semuanya, masya Allah. Ya, ini namanya adalah Kampung Banten. Nenek saya orang Banten di Panjalu ayahanda. Banten itu masya Allah luar biasa, zikirnya, thorikotnya, ngajinya, masya Allah. Jadi kuat ya ilmunya, keimanannya, agamanya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita pun juga bersama-sama jalin silaturahim, tidak hanya di Masjid Baitur Rahman, tapi sampai ke surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang ketiga, semangat berbagi. Nanti di akhir sama-sama kita bersinergi. Saya mengajak ayah dan bunda semuanya, yuk sama-sama kita membangun 1000 rumah tahfiz. Karena apa? Tujuannya anak-anak agar cinta kepada Al-Quran. Ada yang namanya Ahlullah, keluarganya Allah di muka bumi ini. Siapa? Mereka yang gemar berinteraksi dengan Al-Quran, baik bacanya dan juga hafalannya. Bunda jujur ya punya ayah anda, sekarang anak-anak bangun tidur yang dicari bukan Quran. Bangun tidur, mau tidur, ke rumah neneknya, lagi makan, masuk toilet. Yang beliin HP siapa? Orang tuanya. Duitnya dari siapa? Bapaknya. Anak 1 HP 1, anak 5 HP ke 5. Ya Allah, makan kue cucur anak-anak hancur banget. Makan ketan anak-anak kebangetan banget. Abang itu beribadah palu sungguh terlalu. Nah, untuk bilang makanya ajak untuk kembali kepada Al-Quran. Saya sedih bunda, kenapa orang tua kebangga kalau anaknya hafal lagu TikTok. Orang tua kebangga kalau anaknya hafal lagu-lagu Korea. Kemudian drama drakor. Bahkan ibunya pun juga suka nonton sinetron Ikatan Cinta. Mari kita buka sinetron ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu remote diambil, langsung dibuka. Tayangan televisi sinetron Ikatan Cinta. Alhamdulillah ya. Makanya sama-sama ini introspeksi. Kita pengen bersama dengan keluarga kita, tidak hanya di dunia, bahkan sampai di surganya Allah. Maka anak kita jadi investasi, bukan dunia suksesnya, tapi juga sukses di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami sukses berkah selamat tidak cuma dunia, tapi bahkan sampai ke surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Maka dengan Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk untuk manusia, pembeda antara yang hak dan yang batil, sebagai nur, sebagai cahaya. Ya insya Allah mudah-mudahan senantiasa kembali kita kepada Al-Quran insya Allah. Makanya kami menyuguhkan, yuk sama-sama kita mensupport, kita sama-sama bersinergi dalam membangun 1000 rumah tahfiz se-Sumatera. Masya Allah. Bunda, ayahanda, ada yang mewakafkan tanah, silahkan. Ada juga yang memang wakaf rumah, silahkan kita jadikan rumah tahfiz 3 tahun. Dan itu bukan baca tulis Quran ya. Baca tulis Quran anak sudah selesai di TPA, ini melanjutkan untuk proses menghafal Qurannya, menjaga Allahnya. Bahkan ada juga ini rumah saya masih pakai, cuma saya nggak bisa wakaf. Bagaimana kalau misalnya wakafnya putus saja 5 tahun? Silakan. Alhamdulillah, satu keberkahan daripada itu rumahnya dijadikan rumah hantu belau. Di sini bahasanya apa? Hantu uka-uka. Ya Allah, aku bilang dari lebih baik pakai dengan Al-Quran menjadi cahaya penerang diri kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Insyaallah nanti di akhir sama-sama kita fastabiqul khairat insyaallah. Sebelum kita bahas tentang Isra Mi'raj, temanya saya kakak Solehan berteladani
betul. Masya Allah, Insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama nantinya melakukan pulangnya, makanya kita sama-sama beristighfar. Ini bulan Rajab, bulan yang agung, bulan yang mulia. Sebagaimana doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya, sebelum kita bahas, kita istighfar terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang barokah. Barokah itu artinya ziyadatul khair, ziyadatul manfaat, tambah baik dan tambah manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Astaghfirullah. Jurusan saya yakni Magister Tafsir Al-Quran. Jadi kita bahas perkata. Ya insya Allah ini luar biasa. Artinya, penjelasannya, ya insya Allah mudah-mudahan mudah juga untuk diamalkan. Amin ya Allah ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Pulang ke rumah bawa oleh-oleh Quran surah Al-Isra atau Bani Israil ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Kita bahas perkata. Insyaallah mudah-mudahan pulang dari rumah mudah untuk diamalkan. Semakin rajin kita beribadah kepada Allah, mudah kita mengamalkan dalam bentuk akhlakul karimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillah. Subhanalladzi artinya maha suci Allah. Seharusnya subhanallah alladzi. Lantas lafzul jalalahnya kemana? Kok singkat subhanalladzi, tapi artinya tetap maha suci Allah. Dalam ilmu balaghah ini dikatakan kalimat ijaz namanya. Redaksinya singkat tapi maknanya padat. Inilah ulumul Quran, ilmu Al-Quran yang begitu indah penuturan katanya. Masya Allah. Subhanalladzi maha suci Allah. Al-Quran memang bukan kitab sejarah, tapi dalam Al-Quran banyak cerita tentang sejarah. Bunda mohon maaf, ini awal ayat dipergunakannya kalimat tasbih. Ya, Masya Allah, al-kalimatul thayyibah, sedekah, berkata baik itu sedekah. Ketika kita mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil, Masya Allah, itu merupakan sedekah kita. Dan terutama ini adalah zikir. Ala bidzikri
Allah. Mudahkanlah seperti ini. Artinya apa? Mohon maaf, ini butuh keyakinan kita, keimanan kita, karena Isra Mi'raj ini peristiwa di luar nalar manusia, di luar logika manusia, maka butuh keimanan yang kuat. Ibu, coba kita sama-sama ambil sedikit saja kisah dalam Al-Quran. Ada nabi yang ganteng, siapa namanya ayah anda, bunda? Kalau ganteng aja tahu ya. Masya Allah, Nabi Yusuf katanya. Nabi Yusuf ini masuk dalam penjara, ya, karena atas tuduhan bahwa ibu angkatnya yang memang jatuh hati kepadanya. Ya, tapi disinilah lebih aman di penjara. Tapi di luar sana tidak diam, ramai. Anak angkatnya kok bisa ya disukai oleh ibunya begitu? Ibu angkatnya kenapa saya bisa begitu? Memang seperti apa gantungnya? Wah, ramai di luar sana. Sehingga dikumpulkan di satu tempat, istri para pembesar memegang tufaha. Tufaha itu artinya apa? Apel. Dan juga sebilah pisau sikir. Mereka semuanya diam di tempatnya masing-masing, diberikan sebilah pisau dan juga tufaha atau buah apel. Nabi Yusuf berjalan di tengah mereka. Enggak pernah gitu. Ya Allah, Pak, ini satu tuh anget-anget, Bapak ganteng banget. Ada napa di pinggir tali, Bapak tambah sekali, sampai akhirnya lagi nyaris capek, ibu yang kena pisaunya. Ada begitu. Berarti Bapak nggak ganteng-ganteng lagi. Ini Nabi Yusuf, semuanya yang ada di sana mengiris jari mereka. Dalam keadaan mana mereka melihat betapa tampannya Nabi Yusuf. Ini manusia atau malaikat. Itu ceritanya bagus, dahsyat, cuma tidak diawali dengan kalimat tasbih. Ada nabi yang bisa membelah lautan tuh atas izin Allah. Nabi siapa? Hebat, ini tergantung soleh. Nabi Musa, ya. Di belakang ada Fir'aun dan bala tentaranya yang mengejar Nabi Musa dan kaumnya. Yang bilang mirip lagi ya. Saya kesian kalau yang baru macam-macam mata mau merem. Nggak bisa tidur. Ya. Kemudian sampai Nabi Musa dan kaumnya di depannya lautan yang berapan luas. Di sana mereka sudah mulai ada yang ragu, Pak. Loh, ini kita bagaimana? Loh, kita mau lari kemana? Di belakang Fir'aun dan bala tentaranya. Kita mau kemana ini? Kita mau kemana ya? Ini bagaimana kita larinya? Bagaimana? Ini kita gimana sih? Ini di depan aja ya. Macam-macam ya. Lantas bagaimana? Atas izin Allah, ketika kita semua sudah ada yang namanya garis, manusia tidak bisa berbuat banyak, maka serahkan semua kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Atas izin Allah, tongkat Nabi Musa dapat membelah lautan. Jalan lebih terlihat. Bisa tidurin begini. Siang-siang tadi begini aja ini. Sampai akhirnya di ujung di daratan selamat, tapi Fir'aun dan bala tentaranya baru sampai di tengah, sebentar lagi sampai, tapi atas izin Allah
Yang penting mengerti itu lautan terbelah. Alhamdulillah. Itu ceritanya dahsyat luar biasa, tapi tidak dimulai dengan kalimat tasbih. Artinya apa? Dalam menceritakan peristiwa Isra Mi'raj, Allah mengawali dengan kalimat tasbih. Artinya apa? Butuh keyakinan, butuh keimanan. Ini peristiwa bukan peristiwa biasa, tapi peristiwa luar biasa yang butuh keimanan kita hadir di dalamnya. Insya Allah. Ada dua peristiwa. Pertama, peristiwa insaniah atau manusia. Wilayahnya seperti ini. Sebab akibat namanya. Ada anak yang soleh, ayahnya ada, ibunya ada. Sebab akibat. Sebabnya menikah, akibatnya punya anak. Sebabnya belajarnya rajin, akibatnya ranking 1. Sebabnya malas, akibatnya gak dapat rankingnya, tinggal kelas. Ada sebab akibat begitu. Belajar yang rajin deh. Ayo rajin, anak rajin. Jadi orang yang gak cuma pintar tapi benar. Begitu. Ada sebab, ada akibat. Tapi bagi Allah semuanya pasti, tidak ada yang mungkin. Makanya ada lagi peristiwa atau hukum ilahiyah. Bagi Allah mudah. Kun fayakun, jadi maka jadi. Ibu masuk ke dalam dapur, nyalain kompor. Yang mau tidur gak jadi lagi suara. Tangan ditaruh di atas api, panas apa enggak? Gosong apa enggak? Itu memang seperti itu, namanya api panas sifatnya. Tapi bagi Allah mudah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ketahuan, ya Bu ya, dipanggil Nabi Ibrahim oleh Raja Namrud karena kenapa? Menghancurkan berhala semuanya, tapi berhala yang paling besar tidak hancur. Tanya kepada berhala yang besar, tidak, kata Raja Namrud, dia tidak bisa bicara. Kenapa engkau sembah? Dia tidak bisa mendengar. Kenapa engkau sembah? Dari jawaban seperti itu kesal Raja Namrud, kemudian menyiapkan yang namanya api yang besar. Kemudian Nabi Ibrahim masuk dalam api tersebut, tapi harusnya terbakar. Harusnya secara manusia itu gosong. Bagi Allah mudah menjadikan api dingin. Ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api jadi dingin, selamatkan Ibrahim. Nabi Ibrahim bukan kepanasan tapi kedinginan. Alhamdulillah. Masya Allah. Bu, harusnya ada anak, ada ayah, ada ibunya. Tapi Nabi Isa lahir tanpa adanya ayah, gak punya bapak. Ibu kaji dari sisi manapun jangan semua melengkaran, gak nyambung kan? Ini kenapa anak bapaknya gak ada? Kok bisa lahir? Gak bisa. Tapi bagi Allah mudah, kun fayakun, jadi maka jadi. Mudah bagi Allah. Peristiwa Isra Mi'raj ketika Rasulullah ceritakan, bahkan mohon maaf yang kafir tambah kafir, yang muslim ada yang ragu, bahkan ada yang muslim beriman kepada Allah. Masya Allah. Tergantung keyakinannya masing-masing, keimanannya masing-masing. Yang ada Nabi Muhammad tidak waras juga ada. Muhammad tidak waras. Masa cerita perjalanan Isra dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina itu butuh berbulan-bulan. Nabi Muhammad kurang dari 1 malam berangkat, nggak mungkin. Yang kafir jadi kafir, yang muslim ragu apa iya ya. Tapi ada yang muslim beriman kepada Allah. Sebagaimana sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Ya Rasul, seandainya kau cerita lebih dari ini, aku akan tetap percaya ya Rasul. Saudara ya Rasulullah, aku percaya padamu ya Rasul. Makanya Abu Bakar As-Siddiq, gelar Siddiq, yakni yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Bu, yakin kan Bu? Kalau saya cerita begini, butuh keyakinan. Karena Isra Mi'raj bukan hanya kisah yang biasa, tapi kisah yang luar biasa. Subhanalladzi, maha suci Allah. Maka ditaruh di awalnya, artinya butuh keyakinan kita di sini. Insya Allah. Subhanalladzi asra, asra itu apa? Asal kata dari saro yasiru, jalan. Di sini Nabi Muhammad pasif, yang aktif Allah. Dari Muhammad kan pasif, yang aktif Allah. Allah memberikan kendaraan, yakni kendaraan yang bernama burak. Isra secara bahasa
ditanya Ibu Isra apa? Jalan Mi'raj, naik Isra, Mi'raj, pulang ke rumah ditanya itu penceramahnya ngomong apa? Isra apa? Isra, Mi'raj. Ibu mau kemana? Isra ke pasar. Jalan. Pak Haji mau kemana? Mi'raj pohon mangga. Mi'raj pohon nangka. Nangka dekat apa tuh ya? Nangka 21 2 nyampe. Alhamdulillah. Isra jalan Mi'raj naik secara bahasa lugatan. Kalau secara istilah bagaimana? Isra perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj naik Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke Rafratul Akbar, menerima perintah yang mulia, yakni sholat 50 kali. Awalnya 50, makan opor amat-amat gempor banget. Nabi turun ke langit ke-6, kemudian bertemu Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Nabi Musa? Nggak mungkin sanggup umatmu ya Rasulullah. Minta kurang nggak mungkin sanggup. Minta kurang oleh Allah, dikurangi, turun lagi, minta kurang lagi, terus sampai akhirnya hanya 5 waktu, tapi pahalanya ketika 5 waktu dikerjakan sama dengan 50 kali. Alhamdulillah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Saya ingin menekankan di sini akhlak atau pribadi yang tumbuh dari mana? Dari sholat. Dalam Quran surah Al-Ma'un, fawailul lil alladzina hum, celaka orang yang sholat. Mohon maaf ayah, mohon maaf bunda, bukan kata saya, kata Quran. Celaka orang yang sholat seperti apa? Yang sholatnya sahur atau lalai. Tafsir Quran mengatakan 3 lalainya. Yang pertama lalai waktu, kedua lalai khusyuk, ketiga lalai amal. Pertama lalai waktu, jujur ya biar tiada dusta di antara kita. Kalau azan zuhur, sholat apa namanya bunda? Sholat zuhur. Ya biar. Tapi banyak kan waktunya lalai, azannya kita azan zuhur, sholat zuhurnya mepet asar, sholat asar mepet, maghrib mepet, isya mepet, subuh mepet, duha. Duha mah kejauhan ya. Ya Allah, waktunya lalai. Bahkan ada lagu masjidah subuh, kesiangan, zuhur, kerepotan, asar di perjalanan, maghrib, kecapean, isya, ketiduran, isya. Siapa yang ini? Ya Allah, sedih amat lalai waktunya. Ibu mohon maaf ya Bu ya, jujur ya Bu ya. Jujur ya Bu ya, ibu lebih enak mana kira-kira betah di mana, di pengajian apa di pasar? Semangat amat ya. Tapi kadang ada yang lupa sama waktu lah. Jadi dia di pasar dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azannya azan asar. Lagi asik belanja udah ke waktu 7 putaran dulu. Ibu kalau belanja baru dengar azan, nggak berasa ya, jadi perasaan tadi baru azan zuhur, iya kok udah azan asar, nggak berasa. Ya Allah, Bu, ada yang begitu? Abang cukup di Palu, sungguh waktunya kita jagain, insya Allah. Waktu dijaga. Yang kedua apa? Yang kedua khusyuknya, jangan sampai celaka, jangan sampai lalai. Ketika khusyuknya kita jaga, kadang kenapa ya lagi sholat kok ada yang ganggu? Emang begitu Bu. Namanya juga setan, ganggunya pas saat ibadah bukan maksiat. Ya Bu ya, makanya kalau apa-apa doa masuk pasar ada doanya. Biar kenapa? Biar ibu-ibu sesuai, belinya kebutuhan bukan keinginan. Ayah anda kalau misalnya menemani bunda sedang jalan-jalan ke pasar, tolong digenggam tangannya. Digenggam tangannya dengan romantis. Insya Allah. Ketika digenggam, ibunya udah GR mengatakan, ya Allah ayah, ayam beb, kami manis di baby. Makan bakso
Padahal ayah andanya mengatakan dalam hati, iya bunda, dia nggak gentayangan kemana-mana. Karena beda, ibu kalau di catatan belinya paling cuma beras, minyak, ya. Tapi ternyata nyampe ke pasar pengen kerudung, pengen baju, pengen segala macamnya. Nah, itu bilang itulah dikatakan nafsu. Yuk, sama-sama kita jaga. Khusyuk juga begitu. Artinya apa? Kadang kita sholat, tapi ternyata ada syaitan yang memang mengganggu kita ketika sholat. Lupa rakaatnya, lupa bacaan sholatnya. Ketika mulai Allahu Akbar, ya Allah hujan. Tadi habis cuci pakaian di bawah, angkat atau enggak ya? Ini baru rakaat pertama, ya Allah. Negara. Lagi salat Allahu Akbar. Ya Allah, anak saya di atas tempat tidur bangun. Takut jatuh di rumah. Lagi salat Allahu Akbar. Ada tamu datang, assalamualaikum. Bu, saya mau bayar utang yang setahun mau dibayar. Ya Allah, masa saya menunggu lagi 2 tahun? Kira-kira gimana keadaannya? Apalagi bapak-bapak lagi sholat Allahu Akbar. Kunci motor tadi mana ya? Bawa banget kan ya? Enggak, kayaknya di atas kulkas. Ya Allah, kayaknya di atas lemari. Di mana ya? Kata disilang lagi sholat. Nah, itu bilang makanya mohon maaf ulama mengatakan dimulai dari wudhunya, niat wudhunya, kemudian bacaannya ketika berwudhu. Bunda belajar yuk sama-sama ada doanya ketika wudhu untuk menjaga kita biar khusyuk menuju sholat. Insya Allah. Lihat air, Allahumma ja'alna ma'a tahura. Kemudian mulai dari kumur-kumur tangan sampai basuh wajah sampai kaki itu semua ada doanya. Enggak usah pengen glowing. Ketika dari bacaan doa wudhu aja kalau kita terapkan itu wajah kita glowing karena doanya luar biasa. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuhu. Ya Allah, putihkan wajahku nanti ada di hari di mana Engkau menghitamkan dan memutihkan wajah orang-orang. Ya Allah, maka putihkan wajahku ya Allah. Dengan berwudu, baca doanya ya Allah, luar biasa. Belum tangannya nih. Ketika kita basuh tangan ada doanya. Dalam hati aja itu jaga wudu kita tuh biar khusyuk menuju sholat. Allahumma aqtini kitabi biyamini wa hasibni hisaba yasira. Ya Allah, ini tangan aku basuh ya Allah, nanti di hari akhir terima ya Allah. Ini tangan ridho ya Allah, nerima buku catatan amalan di dunia pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Kenapa? Kalau tangan kanan ada kebanyakan amalnya, amal baik yang banyak. Alhamdulillah. Ya. Basuh tangan kiri. Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wa la wara'i zahri. Ya Allah, ini tangan kiri jangan sampai nerima ya Allah, nanti buku catatan malu karena banyak amal buruk. Amin ya Allah ya Rabbal. Kalau ini baca sampai kaki kita itu baca selesai wudu ada lagi doanya. Kemudian mulai sholat kita lihat lagi. Kemudian ulama mengatakan pahami bacaan sholat karena sholat ini as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang-orang beriman. Nabi kalau mi'rajnya kemana-mana dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha ke langit ke-7. Tapi mi'rajnya orang beriman pas sholat. Ini ngapain ini? Makan kuah nanas di pinggir kali, panas sekali. Dilau makan permen, ibu-ibu silau mie. Padahal bajunya udah kuning ya, kerudungnya udah kuning ya. Insya Allah mudah-mudahan yang kepanasan dan di akhirat ada. Amin ya Allah ya Rabbal. Aduh panas, berapa panas ya? Ya Allah, kakak terus-terusan panas ya, biar jadi saksi keringat kita. Insya Allah. Ya Bu ya, pahami bacaan sholat, jadikan sholat kita sholat yang terakhir kita persembahkan untuk Allah. Kemudian apa? Sholat itu mi'rajnya orang-orang beriman. Ibu yang sholat ngerti, paham nih akhlaknya nih. Yang sholat paham, makanya menuju yang ketiga nih, amalnya. Inna salata tanha anil fahsya'i wal
cuma dilihat dari lebarnya, luasnya, tingginya, mewahnya, tidak, tapi dari jiwa rumah tersebut yang disinari dengan Quran, akhlak yang mulia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat datang, ya Rasul, saya punya tetangga, ya Rasul, tetangga saya ini sholatnya rajin, puasanya juga rajin, tapi rajin juga ini bicaranya fitnah, gosip dengan tetangga lain, mudah mengatakan hal-hal yang buruk dengan lisannya. Itu gimana ya Rasul? Nabi jawabannya singkat, wahiyya fitnah, dia masuk dalam neraka Allah. Na'udzubillah min. Makanya mohon maaf ayahanda, tolong betulkan saya, di dalam Quran itu nggak ada bahasanya iqamus sholat, kerjakan sholat. Yang ada aqimus sholat, dirikan sholat. Artinya apa? Beres sholat, amalkan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Sholat bukan hanya menggugurkan kewajiban, tapi juga diamalkan gerakan sholat, bacaan sholat, apa yang dilakukan dalam sholat dalam kehidupan sehari-hari. Ini timbulnya nanti akhlak yang mulia sehingga mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Insya Allah. Oh, ya. Contohnya, kalau dari segini kan, Allahu Akbar, bacaan takbir sering dalam sholat. Itu bukan cuma diucapkan. Abu Bakar As-Siddiq ketika mulai sholatnya Allahu Akbar, itu mulai nangis. Ungkapan takbir mampu menggoyahkan hatinya, kemudian keagungan Allah di sana terpampang dalam pikirannya, meneteskan air mata kemuliaan, air mata tawadhu di sana. Masya Allah. Oh, ya, Pak, ya, sholat. Ketika takbir Allahu Akbar, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah yang maha besar. Kadang ibu mohon maaf ya Bu ya, kita kaum Hawa ya Bu ya, kaum Hawa tuh bicaranya aja mangap Hawa, akhirnya aja mangap. Adam, coba kaum Adam, dia minum. Wanita, laki-laki, nyengir. Bapak dari mana Pak? Ngaji, udah dia tuh Bapak. Kalau kita enggak, mah habis dari mana? Habis ngaji, habis itu bayar arisan, dan kita sakit, habis itu belanja dulu, belanja dulu, kita kasih makanan ke suami, ayam beb makan nih, ada sayur asam, tadi saya disuruh makanan enak banget ya, alhamdulillah, masya Allah berkah, semakin baik. Silakan makan ya, ayam beb, mani bagi Siti Baby, iya, bismillah. Makan. Aduh, ini garpunya kurang nih, kayaknya gak adil banget rasanya. Ya Allah, ya kok begitu banget sih, udah masak juga capek, udah lisan kita itu ya, penghuni neraka, mohon maaf ini kata Rasulullah. Lebih banyak wanita, kenapa? Karena sedikitnya bersyukur kepada suami. Ustaz Danu bilang sama saya pernah bersama beliau di siaran Kolbu. Ternyata penyakit fisik itu timbul karena hatinya yang sakit. Ustaz, ini bagaimana ya kaki saya sakit Ustaz? Gitu kan? Ente soalnya kaki sakit? Iya. Ya Allah, minta maaf sama orang tua itu. Ada nggak yang nggak pas di hati orang tua itu siapa? Ayah Ane Ustaz. Ayah Ane adalah seorang militer, TNI. Jadi kalau makan aja disuruh cepet banget Pak, pakai ya, terus pakai waktu. Udah itu kita mau umroh bunda. Sakit kita mau umroh, entar tawaf, sa'i. Nanti capek di sana, harus latihan semangat. Jam 4 sebelum subuh kita berlari ke lapangan. Ayah saya, ibu saya, dan juga saya lari latihan tawaf sama sa'i. Orang-orang pada bingung ya, waras apa enggak? Jangan lupa, saking ayah saya benar-benar disiplin. Apapun itu, kalau sakit kenapa makanya olahraga, makanya harus disiplin. Waduh, misalnya begitu. Saking militernya jiwanya. Jadi ada yang nyakuti hati benar-benar ayah muda, bapak tentang ada tangan bawatan banget. Gitu. Apa kata Ustaz minta maaf ya sama ayah gitu? Iya Ustaz. Rupanya memang seperti itu. Ada ibu-ibu yang ngadu Ustaz, kemarin saya pusing, saya sampai minta sama suami, minta
mau mimpi. Bersyukur, alhamdulillah, masya Allah. Kona'ah, ternyata itu dari situ. Jadi ini yang penting diangkat. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Insya suami pulang malam diam. Sekarang ganti bulan Rajab nih Agung. Berbuat baik Allah lipat gandakan, berbuat buruk sama lipat gandakan juga. Besarnya Allah dari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, pintunya banyak orang. Ya Allah, Bang. Pulang jam berapa, Pak? Jam 12. Emang Bapak tega banget ya, anak-anak nunggu dari tadi apa bawa apaan pulang jam segini. Nah, jangan sekarang nggak boleh begitu. Ya, Bu ya, ganti dengan sholawat atau istighfar. Insya Allah. Ulang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah. Ya Habibullah. Kira-kira suami kita diem apa enggak? Suami kita bilang ini sawahnya. Jangan-jangan masukkan istrinya. Ibu. Tapi dari itu suami tahu, ya Allah, habis pengajian Isra Mi'raj biasanya kalau pulang malam ngomel-ngomel, sekarang udah ganti sama sholawat. Alhamdulillah. Anak biasanya kita ceramahin, ya Allah banyak banget sih ya Allah. Sekarang nggak usah, Bunda. Ceramahinnya ntar tahan dulu emosi dengan istighfar. Ketika pecah yang namanya mangkok kita, koprang pecah, sampurin anak kita, kemudian ucap istighfar sambil senyum. Bisa, Bunda. Ini yang datang apa ya? Jangan waktunya habis ini ya. 5 menit lagi. Ya, insya Allah tenang lagi kan. Ketika anak kita sampurin, pecahin mangkok, kemudian kita senyum, astagfirullahaladzim. Bisa, Bu? Bisa nggak? Biasanya dia sekarang diusap. Doa orang tua, masya Allah, nih akhlak bicaranya yang baik, perbuatannya yang baik. Jangan sampai anak-anak kita keluar dari mulut Bunda nih, mulut yang Allah berikan jaminan doa di situ yang keluar. Anak bandel, anak nakal, jadi doa. Makanya yang keluar yang soleh, anak pinter, nah hati-hati mama pecah, nah hati-hati ya sayang ya. Mama doain, pernah nggak Bu lagi marah doain anak? Ini bulan Rajab nih, bulan Sya'ban, Ramadan kita ganti, kita rubah ibunya lisan kita ya. Mama doain anak, mudah-mudahan kalau udah gede jadi penghafal Quran, jadi pengusaha mangkok. Bisa, Bu? Bisa, insya. Karena ada cerita Imam Sudais juga begitu. Kecilnya mau main pasir, ibunya kedatangan tamu lagi bikin sup, kemudian tamunya lagi nungguin tuh. Disibukkan apa? Orang Arab tuh kalau datang tamu luar biasa, menghormati tamunya apa aja dikeluarin. Ibunya Imam Sudais lagi masak sup, Imam Sudais demen main, lagi kecilnya demen main pasir. Taruh sebagai bekas panci pasir. Kalau kita jadi orang tuanya gimana? Ya Allah, pandai banget anak kayak ini buat kamu gitu. Tapi tidak dengan ibunya Imam Sudais. Astagfirullahaladzim, nah ini untuk tamu saya. Rasulullah memerintahkan kita untuk memuliakan tamu. Mama mau nyediain ini, tapi dimasukkan pasir. Ya Allah, nah mama doainnya mudah-mudahan nanti kalau sudah besar jadi penghafal Quran, jadi imam haramain. Masya Allah, kebukti. Ini maksudnya suaranya merdu. Kalau ibu umrah, ibu haji, ayah anda nikmat dengerin suaranya Imam Sudais. Berkah ternyata kecilnya dari doa ibunya. Nih sholat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nafsu kita sifatnya duniawi direndahkan. Lihat dunia, lihatnya ke bawah. Akhirat ibadah lihat ke atas. Insya Allah. Tetangga udah jalan-jalan ke Kapadokia Turki. Allahu Akbar. Hadir di situ. Bu, tetangga ibu saya lihat mobilnya kemarin Avanza, sekarang udah Alphard. Allahu Akbar. Bu, tetangga ibu renovasi rumah kemarin 1 tingkat, sekarang udah 3 tingkat. Allahu Akbar. Bisa, Bu? Tapi kan ini yang
ibu-ibu, ayah-ayah, bapak-bapak yang mulia yang Allah rahmati, mudah-mudahan sudah mencari nafkah yang halal dan thayyibah. Tapi dukungannya dari bunda. Jangan sampai di sini di telinganya terus dirongrong lebih. Karena nantinya khawatirnya timbul hal-hal yang tidak baik. Jadi harusnya dapat segitu cukup. Karena ilmu yang gak puas jadi ambil jalan yang haram atau syubhat. Ya udah dilatih. Pak, tetangga udah punya motor pak. Papan suka bikin punya motor yang bagusan pak. Pak, tetangga udah punya mobil. Kita kapan? Pak, tetangga udah renovasi rumah. Kita kapan? Pak, tetangga udah jalan-jalan ke luar negeri. Kita kapan? Pak, tetangga udah umroh. Kita kapan? Bapaknya pusing. Akhirnya bapak bilang apa? Bu, tetangga juga udah punya istri baru. Bapak kapan? Langsung bilang Mir. Makanya sholat ini melahirkan sifat-sifat yang baik. Akhlakul karimah timbulnya. Tidak hanya sebesar sholat itu hanya sebatas dikerjakan, tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu baru takbir, belum sujudnya, belum salamnya. Masya Allah, luar biasa gerakan sholat. Insya Allah mudah-mudahan kita jaga dari waktu, dari khusyuk, dari aman. Insya Allah. Itu yang saya sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Alhamdulillah bunda, ini satu kehormatan yang luar biasa untuk saya bisa hadir di hadapan bunda semuanya. Saling mengingatkan wasilah dari pimpinan yayasan kami, yakni Ustaz Abdul Rahman Mutawakkili. Beliau ini luar biasa, punya misi visi membangun 1000 rumah tahfiz se-Sumatera. Ya insya Allah mudah-mudahan kita bersama-sama juga ya untuk bersinergi. Karena ketika mi'rajnya Nabi, saya nggak bahas tadi ya, mi'rajnya Nabi itu lihat surga, lihat neraka ya. Kalau untuk di surga satu aja, Nabi lihat ada yang nanam, saat itu benih, saat itu juga langsung jadi buah, langsung ranum, langsung buahnya ya Allah nikmat lezat. Nabi mengatakan nggak ngerti Nabi ini malaikat Jibril maksudnya apa? Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasul, inilah gambaran orang yang hobi gemarnya sedekah. Apa yang kita punya hari ini, ketika Allah panggil kita, maka tidak akan kita bawa. Yang kekal adalah harta yang kita sedekahkan. Baliyazdad, bertambah dan bertambah. Ya insya Allah mudah-mudahan yuk dari peringatan Isra Mi'raj ini kita segera mengamalkan apa yang Rasulullah ajarkan, apa yang Rasulullah lihat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya insya Allah mudah-mudahan kita bersama-sama bersinergi membangun 1000 rumah tahfiz. Anak-anak yatim apa gratis di sana bunda, dan mereka full dapat makannya, pendidikannya, guru-gurunya pun juga luar biasa. Dan inilah tujuan kami, yuk sama-sama kita bantu yatim duafa, kita bangun 1000 rumah tahfiz. Bahkan ada yang wakaf silakan, ada yang menghibah silakan, dan bahkan saya punya dana sekian untuk bersama-sama agar nanti kegiatan yatim duafa berjalan dengan lancar. Bismillah insya Allah. Sudah ada 10 rumah tahfiz di Pekanbaru, insya Allah nanti akan meluas lagi. Karena perlahan-lahan yang kami bangun adalah anak-anak yang tangguh menghafal Quran. Insya Allah. Bunda siap, ayah anda siap. Dalam kebaikan yuk sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ada buku bunda, ini untuk yang bersinergi, kayak saya kasih untuk bunda semuanya dan ayah anda semuanya. Yang ini buku yang saya tulis. Saya sudah ada 8 buku yang saya tulis. Insya Allah ini jadi kenang-kenangan buat bunda atau souvenir, dan juga ada baju. Saya baju ada 3 brand bunda, memberikan saya secara cuma-cuma untuk dakwah. Ya Allah banyak banget baju yang saya punya, saya kasih untuk ayah dan bunda. Tapi ada syarat yang apa? Yakni yang sama-sama bersinergi membangun 1000 rumah tahfiz. Sebentar ya ayah bunda, saya panggilkan Ustazah Maimunah. Ya insya Allah bersama-sama saya akan mengajak ayah bunda yang siap. Di tempat lain silakan Ustazah. Di tempat lain ada yang masya Allah baru diajukan saja siapa yang akan bersedekah sudah tunjuk tangan. Insya Allah ini adalah jalan kita agar kita menjadi berkah dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dipakai aja kita, silakan ya. Bunda, saya mau nyiapkan boneka dulu ya. Nanti kalau adik-adiknya sudah senang. Nah sekarang saya akan serahkan kepada Ustazah Maimunah. Saya mau
menyiapkan boneka. Dan insya Allah nanti kita cerita. Setelah itu baru kita berdoa bersama. Insya Allah. Silakan Ustaz. Terima kasih.